Gaji kecil, punya anak satu, dan banyak cicilan. Rasanya setiap bulan itu menunggu gaji seperti nunggu keajaiban deh. Tapi begitu masuk, langsung hilang lagi. Lalu ada yang bilang, loh harusnya kalau gaji segitu cukup dong, harusnya masih bisa lah buat nabung. Dan disitulah sakitnya. Sering kali ya, kita bukannya nggak nabung karena nggak mau, tapi karena memang ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus kita penuhi. Di sini kita percaya satu hal, kalau semua orang itu layak untuk hidup bahagia. Bukan cuma orang yang gajinya 10 juta ke atas aja nih. Jadi hari ini kita nggak mau kasih harapan palsu, kita nggak mau bahas mimpi yang muluk-muluk. Hari ini kita akan bahas mengenai cara strategi nyata nih untuk bisa hidup layak dan bahagia dengan gaji yang cukup. Kita harus bicara. Jadi ini part 1, bukan boros, tapi beban mental. Banyak orang cepat ngejudge, lu boros sih. Padahal mereka nggak ngerti kalau kita itu hidup di bawah tekanan yang sangat banyak. Apalagi orang yang gajinya pas-pasan ya. Itu seringkali kita harus mikir jadinya, hari ini harus makan apa ya? Terus kok tiba-tiba anak sakit, ya harus bawa berobat ya. Terus habis itu harus bayar uang sekolah, harus bayar listrik, dan tagihan kiri kanan. Jadi ini gak ada pilihan yang benar di sini. Cuman ada pilihan yang benar dan yang lebih benar lagi. Jadi kita sampai bingung jadinya nih, harus pilih yang mana. Kita sering gak sadar nih, kalau ternyata di otak kita itu ada batasnya juga loh, ada kapasitasnya. Ini namanya cognitive load. Jadi kalau misalnya nih, kita dicekoki terus tiap hari sama beban-beban seperti ini, itu kan otak kita bisa penuh jadinya. Dan kalau sudah penuh, itu jadinya kita gampang lelah, stres, terus jadinya buat keputusan-keputusan yang salah juga jadinya. Belum lagi ada yang namanya juga scarcity mindset. Jadi kalau memang kita gak punya uang banyak nih, setiap kali kita dapat uang, kita jadi takut juga nih buat keluar. Karena kita mendapatkannya dengan susah payah. Tapi karena itu juga membatasi potensi kita untuk berkembang. Jadi begitu dapat uang, bukannya kita misalnya pakai buat bayar utang nih. Ada utang yang bunganya tinggi. Tapi karena kita takut keluar uang sekaligus, kita jadi simpan di bank. Atau misalnya, ini ada peluang bisnis yang bagus, atau peluang kursus yang bisa mengembangkan karir kita. Tapi kita nggak berani ambil karena lihat, harus bayar segini. Kita jadi takut untuk berkembang karena harus keluar uang. Tapi di sini banyak orang yang akan bilang, ya buat anggaran aja dong, dibudgetin aja. Jadi harus makan berapa, sekolah berapa, listrik berapa, itu kan tinggal dihitung aja. Nah tapi seringkali kita semua juga udah bikin anggaran kali. Cuman kenapa ujung-ujungnya tetap gagal? Ini karena kita harus sadar nih, kalau pengeluaran itu ya bukan masalah angka aja, tapi masalah emosi. Apalagi yang gajinya memang pas-pasan nih, kecil-kecilan. Jadi memang kita udah ada anggaran nih, harus keluar segini. Tapi begitu tiba-tiba anak sakit, ya hancur dong semuanya. Budgeting itu udah langsung hilang semuanya. Atau di sisi lain nih, tiba-tiba ada makanan lagi promo. Itu kan sebelumnya kita nggak bisa makan makanan ini. Kita jadi sayang banget kalau misalnya kita nggak ambil. Karena ya kalau nggak, kapan lagi kita bisa beli makanan ini? Karena ini promonya cuma 1 hari nih. Akhirnya kita beli makanan itu. Atau di sisi lain, kita udah kerja keras dan gaji pas-pasan. Kita kan jadi stres banget nih. Dan begitu ada diskon, begitu ada tawaran dari temen atau apa, akhirnya kita beli barang-barang secara impulsif aja. Disinilah makanya budgeting klasik itu sering gagal. Karena dia gak memberikan ruang nih untuk dana darurat, untuk rasa stres harian, atau untuk kebutuhan emosional kita yang lainnya lah. Apalagi kalau penghasilan kita pas-pasan nih. Ini kayak main puzzle aja jadinya. Jadi kita bener-bener nyari-nyari nih, harus masuk kemana. Dan seringkali gak ketemu jadinya. Makanya solusi buat bisa tetap nabung, tetap bahagia nih walaupun gaji pas-pasan, itu bukan dengan bikin anggaran lebih ketat nih. Tapi kita harus bikin anggaran yang lebih manusiawi, yaitu dengan cara membuat prioritas. Part 2, jaga hidup dengan prioritas. Karena uang terbatas, karena itu kita harus tentukan juga nih, apa yang paling penting di hidup kita. Jadi kita harus buat yang namanya lingkaran prioritas. Jadi di sini kita harus tentukan dulu nih, mulai dari yang paling pertama, apa nih inti dari hidup kita? Apa yang benar-benar harus kita jaga di dalam hidup kita yang gak bisa diganggu-gugat lagi nih? Ya contohnya aja makanan sehari-hari, tempat tinggal, kesehatan keluarga. Jadi kita harus bisa penuhi dulu nih lingkaran yang paling dalam ini. Jadi kalau misalnya yang disuruh buat pilihan, kita pilih dulu nih yang paling dalam ini. Nah setelah ini terpenuhi, baru kita lanjut ke lingkaran selanjutnya nih. Yang lebih luar yaitu masa depan. Kayak contohnya tabungan nih.
atau misalnya pendidikan anak, dan misalnya mau belajar skill apa, ya itu kan masa depan kita, itu yang selanjutnya. Dan yang lingkaran selanjutnya itu baru kita isi dengan nilai-nilai hidup kita nih. Jadi misalnya kita memang mau jalan-jalan, mau bersenang-senang, atau kita misalnya mau beribadah, beramal dan sebagainya, itu semua di lingkaran terakhir nih. Atau sebenarnya dari teman-teman sendiri juga kalau bisa ada prioritas lain, ya kalian tentuin aja sendiri ya. Tapi ini yang penting di sini, kita harus buat juga lingkaran-lingkarannya nih. Jadi kita begitu ada begitu ada pilihan, kan karena memang di dalam hidup itu pilihan seringkali ya, pilihan yang A dan B, jadi bukan benar dan salah, tapi pilihan A dan B. Nah jadi begitu kita harus pilih berdasarkan lingkaran prioritas kita. Mana nih yang lebih dalam, mana yang lebih penting. Itu yang kita pilih. Jadi kalau kita udah punya lingkaran-lingkaran prioritas ini ya, jadi kita seringkali gak apa-apa nih membuat keputusan kayak misalnya ya gak apa-apa kita gak bisa bawa anak kita jalan-jalan, yang penting makannya tercukupi, tapi kita bisa bawa dia jalan-jalan ke taman. Misalnya seperti itu. Atau misalnya memang kita gak bisa jalan-jalan ke luar negeri nih, tapi kita bisa menghabiskan waktu bersama, kita bisa camping. Jadi kita bisa membuat keputusan-keputusan seperti itu dengan lebih tenang nih. Karena memang kita udah tahu, kita udah memprioritaskan yang paling penting. Kita sudah maksimalkan semua yang kita punya. Part 3. Jadi setelah kita buat prioritas itu ya, kita bisa masuk nih ke strategi harian jadinya. Ingat ya, itu untuk perubahan besar biasanya dimulai dari langkah-langkah kecil. Ya sama seperti nebang pohon lah. Gak mungkin kan sekali tebang langsung jatuh juga. Jadi kita harus buat potongan-potongan kecil sampai akhirnya dia miring dan jatuh. Jadi ini sama nih. Untuk membuat perubahan dalam hidup kita harus mulai dari langkah kecil juga. Dan untuk strategi-strategi ini gak harus ribet ya. Yang paling penting malah dia itu cocok nih dengan kondisi kita saat ini. Jadi ini ada beberapa tips ya yang udah dipakai banyak keluarga nih di seluruh dunia. Yang pertama ini, coba aja deh masak itu patungan. Jadi kumpul bareng nih sama tetangga atau sama temen atau sama keluarga ya. Jadi begitu beli bahan kan beli bahannya ya sekaligus banyak nih biar harganya lebih murah. Udah gitu pas masaknya juga langsung buat rame-rame nih. Atau kita bisa pakai sistem barter juga. Jadi barter lauk nih sama tetangga atau sama temen. Jadi kita masak sayur, dia masak daging dan gantian nih misalnya seperti itu. Itu kan jadi kita bisa menghemat biaya di sana. Dan yang selanjutnya, coba pertimbangkan nih untuk pakai barang bekas di semua hal. Jadi kayak contohnya baju anak. Jadi memang ya apalagi masih kecil ya. Biasa kan anak kecil itu tumbuhnya cepet banget. Jadi coba deh cari aja baju yang pre-love. Baju yang sudah, karena kan dia pakai sebentar aja udah besar, ya nanti kita bisa jual lagi jadinya. Dan yang furnitur di rumah juga nih. Jadi daripada beli kursi udah rusak, daripada beli kursi baru, coba cari kursi yang pre-love juga nih. Jadi kursi yang bisa kita ya kan buat duduk asal masih bisa dipakai, ya itu udah cukup bagus. Ya dan di zaman modern ini ya, gue yakin kita semua juga pasti sering kebingungan soal wifi nih. Jadi soal internet. Jadi daripada kita beli wifi sendiri-sendiri, coba deh kita gabung juga nih sama tetangga. Jadi emang udah janjian, wifi-nya kita bagi 2 ya. Cuman jangan maruk download aja nih malam-malam. Jadi yang penting pakainya sewajarnya aja dipakai, kan biayanya bisa dibagi 2 jadinya. Dan yang selanjutnya juga nih, ini juga sering kan kita harus kerja nih. Kalau kita penghasilan pas-pasan, biasa kan suami istri harus kerja dua-duanya. Terus anaknya taruh mana nih? Jadi kan bingung. Biasa kadang-kadang malah ada yang titipin ke penitipan anak. Dan biayanya kan lumayan di sana. Jadi coba deh pakai sistem juga ya co-parenting. Jadi mungkin bisa coba titip ke tetangga. Nanti kalau ada kesempatan ya tetangga juga bisa titip ke kita kan. Jadi kita saling membantu. Pokoknya intinya kita harus cari cara biar bisa bagi beban. Jadi bagi beban dan ya bersama-sama maju nih sama komunitas kita juga. Sama tetangga dan teman-teman dan keluarga. Pokoknya kita semua maju bareng nih. Agar ya hidup lebih baik lah dari sana. Part 4 ya. Mental health dan rasa layak hidup. Tapi kita di sini nggak mau cuman bahas soal uang-uang aja nih. Atau soal strategi, tips menghemat dan sebagainya. Karena ini ada satu hal yang nggak bisa diabaikan juga. Itu martabat dan harga diri. Jadi seringkali ya ketika kita hidup, apalagi penghasilannya kurang, itu bukan cuman kurang uang aja, bukan cuman rasa lapar aja, tapi itu juga soal ya kita merasa minder jadinya. Begitu lihat orang lain, kita merasa kurang. Begitu lihat anak nggak bisa sekolah di sekolah bagus, kita merasa gagal. Padahal hidup sederhana itu bukan kegagalan loh. Selama kita masih bisa jaga nih waktu bersama, masih bisa saling dukung, selama kita masih bisa maju bersama nih,
itu sudah kemewahan yang kita nggak bisa beli dengan uang. Jadi coba deh dari teman-teman juga bikin rutinitas kecil aja nih. Tapi ini bisa membawa kebahagiaan di dalam hidup. Kayak contohnya, ya doa bersama sebelum makan. Atau misalnya sore-sore lah jalan bareng satu keluarga keliling taman. Atau setiap malam sebelum tidur, coba deh tulis 3 hal yang bisa disyukuri hari ini. Gue yakin pasti ada kok hal yang bisa disyukuri tiap harinya. Dan hal ini bukan cuman biar bahagia aja nih. Ini karena otak kita juga butuh rasa tenang. Dan dengan kita merasa tenang, merasa kita cukup, di sini baru kita bisa maju. Karena tadi itu, kalau misalnya kita selalu merasa kurang, itu ada juga yang namanya scarcity mindset yang tadi udah gue jelasin ya. Kita jadi merasa takut nih untuk maju, karena kita merasa kurang. Jadi ini namanya tabungan harapan nih. Jadi memang tujuannya ini ya, ini untuk menandakan kepada dunia ini. Lu mau bilang nih ke dunia ini kalau misalnya ya walaupun gue berada di bawah tekanan ini, gue tetap masih punya kendali nih terhadap hidup gue. Gue tetap ingin mencapai hal ini. Jadi tetap lu harus nabung mau bagaimanapun juga. Jadi seringkali kan orang kalau ngomongin tabungan itu ngomongin ya soal jumlahnya dong. Jumlahnya jadi kayak misalnya mau liburan nih satu keluarga ke luar kota misalnya 20 juta. Kita kan lihat waduh gak mungkin dong nabung 20 juta dengan gaji pas-pasan. Kadang-kadang malah harus pinjaman nih dari bukannya bisa nabung malah minjem. Nah di sini penting banget bagi kita buat tetap harus nabung. Mau bagaimanapun juga tetap harus nabung. Di sini bukan masalah jumlahnya ya. Mau walaupun kita pengen jalan-jalan keluar kota nih, itu yang penting bukan di jumlahnya, tapi di targetnya, di niatnya. Jadi dengan kita setiap hari, kita setiap bulan kita menyisihkan uang nih untuk hal ini. Mau cuman 10.000 rupiah, 20.000 rupiah itu juga kita sisihkan. Artinya apa? Kita menandakan ke diri kita sendiri kalau ini hal yang kita pedulikan. Jadi kita peduli nih terhadap jalan-jalan ini. Kita ingin memberikan kebahagiaan terhadap keluarga kita. Atau misalnya buat pendidikan anak juga nih. Kita mau nabung. Setiap bulan kita sisihkan berapa aja. Tapi tetap harus kita sisihkan mau bagaimanapun juga. Karena ini menandakan harapan. Menandakan kita ingin maju nih ke sana. Jadi ingat ya teman-teman, selama kita tahu apa yang harus dijaga dan mau berkembang bersama nih, dan mau mengambil langkah kecil nih, mulai dari hari ini juga, kita tetap bisa hidup dengan kepala tegak nih. Walaupun memang penghasilan pas-pasan, tapi hidup yang layak, hidup yang bahagia. Apa tips paling ampuh nih yang lu punya pada saat situasi ya gaji pas-pasan nih pada saat kepepet? Coba lu sharing di bawah ya. Siapa tahu ini bisa membantu kita semua nih. Gue juga penasaran nih. Misalnya siapa tahu kita lagi butuh bisa pakai tips lu ini jadinya. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran nih, kita juga ada buat video sebelumnya mengenai cara beli rumah walaupun dengan gaji kecil. Di sana kita akan bahas nih mengenai strategi-strategi agar bisa tetap punya rumah nih walaupun penghasilan pas-pasan. Kalau misalnya kalian penasaran gimana caranya, ayo cek videonya ya. Karena masih banyak banget yang harus kita bicarakan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.